Sejumlah komponen mahasiswa dan elemen masyarakat mulai memadati sudut pertigaan Gejayan Yogyakarta Sabtu sore. Masa dari Aliansi Rakyat Memanggil ini terdiri dari komponen mahasiswa dari kampus-kampus di Yogyakarta dan Aliansi Suara Ibu Peduli serta elemen masyarakat. Selain itu, seruan klakson pengguna jalan juga mengiringi aksi massa yang membawa 6 tuntutan utama, termasuk meminta pemberhentian program MBG sebagai yang paling utama. Orasi tentang keresahan-keresahan warga mulai dikumandangkan. Masa aksi juga kompak membawa spanduk dan bendera tentang tuntutan terhadap pemerintah. Saudara, pada Sabtu lalu Polda Metro Jaya menangkap 2 orang yang diduga berniat menyusup dalam demo mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Saat demo mahasiswa di Bundaran HI kemarin, polisi menangkap 2 orang yang diduga berniat menyusup di demo. Bom Molotov disita sebagai barang bukti. Keduanya langsung dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Ini membawa molotov dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa molotov. Akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa. Makanya kami menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakum akan melakukan tindakan tegas bagi kelompok-kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa tadi di muka umum. Di waktu yang bersamaan, demo mahasiswa di Solo, Jawa Tengah dari yang awalnya kondusif mendadak memanas, saudara. Sebab 2 mahasiswa diamankan polisi. Massa meminta polisi agar rekannya dibebaskan. Sementara polisi menjelaskan tidak ada penangkapan seperti yang dinarasikan mahasiswa. Polisi menjamin keamanan mahasiswa saat meninjau lokasi demo. Alasan apapun dari korban juga tadi sudah dibebaskan, saya tanyakan, dia itu tidak tahu apa-apa, dia cuma membawa selembaran, tiba-tiba dirangkul, dibawa masuk ke mobil. Beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan, yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Menanggapi aksi demo mahasiswa yang dipicu kenaikan harga Pertamax hingga menuntut perbaikan kondisi ekonomi, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berjanji Golkar sebagai partai pendukung pemerintah akan mengingatkan pemerintah supaya program-program strategis bisa terimplementasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, fraksi Golkar di DPR juga akan berupaya meningkatkan fungsi pengawasan atas penggunaan anggaran yang oleh mahasiswa dinilai terjadi pemborosan. Soal sikap pemerintah dan kami di DPR, apalagi Partai Golkar sebagai partai pendukung, saya kira pertama kami berterima kasih sekali lagi bahwa adik-adik mahasiswa selalu mengingatkan kami, mengingatkan pemerintah ya. Ini adalah bagian untuk bagaimana supaya semua program yang baik-baik yang direncanakan oleh pemerintah ini memang bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik sampai, dan kemudian kami di DPR tentu akan lebih serius lagi ya, masing-masing AKD ya itu memperkuat fungsi pengawasannya ya, termasuk nanti misalnya kalau ada evaluasi tentang APBN ya. Ini kan masa sidang setelah ini kami laksanakan dalam rangka untuk menyusun kembali anggaran masing-masing KRL ya.
12 Juni kemarin, Saudara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Meski terbuka terhadap kritik warga, Dudung menekankan kritik berbeda dengan provokasi, adu domba, dan fitnah. Dudung menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Kertanegara, Jakarta pada Minggu malam. Pertemuan membahas investasi. Dalam pertemuan itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI dan Antara, Rosan Roslani, soal hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat. Laporan tersebut berisi tingginya minat investasi ke berbagai sektor strategis nasional yang akan disampaikan secara terbuka pada Senin. Pertemuan juga dihadiri Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Brian Yuliarto, dan juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria. Mahasiswa di berbagai daerah rencananya akan kembali berunjuk rasa memprotes kondisi ekonomi yang mereka nilai semakin memberatkan rakyat dan tentunya menuntut perbaikan. Pemerintah sudah merespons menyikapi tuntutan yang disuarakan mahasiswa pada aksi unjuk rasa di sejumlah daerah pekan lalu. Lalu bagaimana langkah konkret yang harus dijalankan oleh pemerintah di tengah situasi geopolitik yang juga mengguncang kondisi ekonomi global? Kita bahas bersama politisi Partai Gerindra Bachtra Banong. Selamat malam menjelang pagi, Mas Bachtra. Selamat malam, Mbak, menjelang pagi. Ya, sebelum kita bahas spesifik soal unjuk rasa mahasiswa, yang terbaru kan Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri. Boleh dibocorkan apa agenda pertemuan itu? Ya, kami belum mengupdate ya pertemuan tersebut, tapi yang kami lihat adalah kabinet yang dipanggil berkaitan, saya pikir, dengan ekonomi ya, karena di sana ada Menteri Investasi kita. Terus kemudian ada Pak Bahlil juga saya lihat, itu artinya juga mungkin berkaitan dengan bagaimana soal investasi di Indonesia barangkali. Kan disampaikan tadi kalau pertemuan itu juga agendanya salah satunya Menteri Investasi menyampaikan hasil positif begitu ya dari hasil pertemuan dengan Amerika Serikat yang nanti kesepakatan investasi itu akan disampaikan secara terbuka kepada publik hari Senin informasinya, Mas Bachtra. Apakah ini sebagai langkah atau strategi juga untuk meredam gejolak unjuk rasa yang kita tahu bahwa aksi mahasiswa ini dilakukan juga sebagai aksi protes terhadap kondisi ekonomi saat ini? Ya, saya pikir pemerintah terus di bawah kepemimpinan Pak Prabowo terus bekerja maksimal di berbagai sektor dalam rangka berupaya agar pertumbuhan ekonomi kita terus bertumbuh dengan baik, terus bagaimana juga program-program yang pro kerakyatan terus juga digulirkan, terus agar masyarakat bisa merasakan dampaknya lah. Jadi pemerintah tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, kemudian untuk terus bekerja siang malam agar bagaimana rakyat kita bisa makin hari tentu makin baik, makin sejahtera. Apalagi dalam situasi tentu tantangannya tidak mudah ya, karena geopolitik kita, geoekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja, yang sampai hari ini tidak bisa kita prediksi ya, karena tantangannya memang begitu banyak dan begitu besar. Baik, tentu kita nanti akan menanti hasil pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo beserta para menteri, karena ini berkaitan juga dengan perkembangan ekonomi. Mungkin dalam negeri kita akan nantikan besok karena katanya akan diumumkan. Kalau gitu saya akan tanya soal meskipun Istana sudah merespons terkait unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa 2 hari terakhir, tapi spesifik Mas Bachtra, apakah Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan atau merespons secara khusus terkait dengan unjuk rasa ini kepada Gerindra misalnya? Yang pertama saya ingin memberi apresiasi ya
kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM yang sudah menyampaikan aspirasinya dan itu disampaikan secara tertib, teratur, tidak ada chaos di lapangan. Tentu kita harus berterima kasih dan memberi apresiasi kepada teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa yang hari ini beberapa hari terakhir ini yang menyampaikan aspirasi, dan kita juga harus berterima kasih kepada para aparat kita, baik itu kepolisian kita, begitupun TNI, sudah menjaga demonstrasi ini dengan tertib, dengan damai, tanpa represif, dan menurut hemat kami itu adalah sesuatu yang baik ya, karena memang kita kan adalah negara demokrasi, dan tentu menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, menyampaikan kritik itu tidak dilarang oleh negara dan juga diperbolehkan oleh undang-undang. Artinya demokrasi Indonesia terus makin baik, makin berkualitas, karena di suatu sisi juga ada yang menyampaikan pendapat, tapi di sisi lain juga dalam hal pengamanan juga semua terjadi kondusivitas, baik itu yang menyampaikan aspirasi, begitupun yang tentu para pihak aparat kita. Jadi kita patut bersyukur ya, dan saya lihat teman-teman mahasiswa juga dalam menyampaikan aspirasi dalam batas kewajaran, dan itulah yang harus terus dilakukan ya, agar dalam proses berdinamika berbangsa dan bernegara itu terus ada dialektika yang baik. Dan itu juga ikut bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Oke, kalau soal substansi unjuk rasanya, Mas Batrak, kita sama-sama tahu bahwa ada 5 tuntutan utama mahasiswa di demonstrasi 2 hari yang lalu. Saya bacakan kembali. Yang pertama adalah stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, kemudian juga meminta spesifik kepada Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Mana yang paling urgent, yang menurut Partai Gerindra setidaknya sebagai partai pemerintah yang harus lebih dulu direspons? Tentu terkait dengan tuntutan teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa, di poin pertama tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman mahasiswa menuntut agar tidak ada pemborosan, dan saya pikir jauh sebelum ada tuntutan itu, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan kepada kementerian lembaga, begitupun kepada para kepala daerah kita, baik itu bupati, wali kota, begitupun dengan gubernur, agar bagaimana menjalankan efisiensi anggaran. Terbukti misalnya di semua kementerian lembaga anggarannya dipangkas, begitupun juga dana transfer ke daerah dikurangi dalam rangka apa? Dalam rangka upaya bagaimana penghematan, bagaimana agar efisiensi ini bisa berjalan maksimal. Seperti misalnya program-program yang tidak pro rakyat atau program-program dianggap pemborosan, seperti perjalanan dinas, terus kemudian pembelian ATK di kantor yang tidak penting, semuanya sudah dikurangi, dan semua anggaran itu diarahkan kepada program-program yang tepat sasaran. Itu yang yang pertama. Yang kedua, terkait soal kenaikan harga BBM, kita tahu bersama bahwa kenaikan harga BBM ini kan dipengaruhi situasi global ya, karena ada perang antara Amerika, Israel dan Iran, sehingga membuat situasi global yang tidak pasti ini, kemudian harga minyak melonjak naik, dan tentu pemerintah melakukan penyesuaian. Yang dinaikkan itu adalah BBM yang non subsidi, tetapi dalam situasi yang sulit begitu pun pemerintahan Presiden Prabowo tetap berkomitmen bahwa tidak akan menaikkan BBM yang bersubsidi. Kenapa tidak menaikkan BBM yang bersubsidi? Karena tentu kita pahami bersama bahwa kalau BBM bersubsidi itu dinaikkan, pasti akan memberatkan kehidupan masyarakat kita. Karena dengan otomatis kalau itu dinaikkan, pasti harga bahan-bahan pokok juga ikut melambung tinggi. Nah, maka dari itu pemerintah melakukan kategorisasi yang mana yang dinaikkan, yang mana yang tidak dinaikkan. Nah, itu situasi global itulah yang mempengaruhi pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan bahwa
BBM yang non subsidi harus dinaikkan karena harus ada penyesuaian dengan harga pasar, walaupun sebetulnya ya dari berbagai masukan di awal-awal tahun banyak yang menyarankan bahwa BBM harus dinaikkan karena situasi minyak dunia misalnya terus naik, sementara asumsi APBN kita tahu sendiri bahwa hanya di angka 70 dolar per barel, sementara kita tahu sendiri bahwa harga rata-rata minyak dunia sekarang rata-rata di harga 100. Nah, tetapi dengan banyaknya masukan-masukan itu, pemerintah tetap bersikuku waktu itu tidak menaikkan harga BBM. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Presiden Prabowo komitmen terus berpihak kepada rakyat kecil, terus berpihak kepada rakyat di seluruh Indonesia agar tidak terkena dampak dari situasi global ini. Tapi pada akhirnya BBM yang tidak bersubsidi itu harus dilakukan penyesuaian. Nah, itu yang kedua. Terkait dengan tuntutan ketiga ya, saya pikir kita bersepakat bahwa pemerintah tidak boleh melakukan pemborosan anggaran. Terbukti misalnya dengan kejadian yang kita saksikan sendiri, Pak Prabowo dengan banyaknya masukan-masukan dari berbagai pihak, akhirnya Pak Prabowo mengambil keputusan mencopot pimpinan BGN karena di sana ditemukan misalnya ada penyelewengan, ada penyimpangan, ada pengolahan yang tidak jujur. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Tetapi kemudian bahwa program ini kan adalah program yang sangat mulia. Program ini adalah program yang sangat bagus. Tujuannya adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia di masa depan gizinya makin baik, agar anak-anak Indonesia di masa depan kesehatannya masih makin baik, agar anak-anak Indonesia di masa depan kualitas manusianya makin baik dengan adanya MBG ini. Karena jujur saja yang melatar belakangi kenapa MBG ini kemudian dijadikan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Pak Prabowo sering berkeliling ke daerah menyaksikan begitu banyak anak-anak kita, anak-anak sekolah kita ya, yang tentu gizinya tidak memenuhi standar. Misalnya bayangkan dia harus berangkat ke sekolah, ya, berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar, sampai di sekolah mana mungkin dia bisa belajar dengan maksimal, belajar dengan baik kalau dalam kondisi perut yang lapar. Kalau saya mau ambil sampel, Mbak, misalnya di daerah pemilihan saya di Sulawesi Tenggara. Di daerah Sulawesi Tenggara itu ada pulau-pulau. Bayangkan anak-anak kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu, melewati laut, terus kemudian sampai ke sekolah, dalam kondisi lapar. Bagaimana mereka bisa konsen belajar? Bagaimana mereka bisa pendidikannya makin baik? Nah, itulah yang semua melatar belakangi sehingga Pak Prabowo kemudian menjadikan makan bergizi gratis ini sebagai program prioritas. Ya, bahwa di sana ada pengelolaan yang tidak kurang baik, di sana ada penyimpangan. Nah, itulah yang harus diperbaiki tanpa kemudian kita harus menghentikan programnya, karena ini adalah program yang sangat mulia. Tidak hanya memberi makan kepada anak-anak kita, tidak hanya memberi makan kepada ibu hamil dan para balita kita, tetapi program MBG juga ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu sendiri, bayangkan kalau misalnya ada 30.000 dapur yang beroperasi, artinya berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan. Tentu akan menghidupkan UMKM kita, tentu akan menghidupkan para petani kita, karena bahan bakunya diambil, sayurannya misalnya dari para petani kita, buahnya diambil dari para petani kita. Tentu akan menghidupkan para peternak kita. Kenapa? Karena lauknya misalnya baik itu telur, baik itu ayamnya bisa diambil oleh para peternak kita yang ada di kabupaten setempat atau di kecamatan setempat atau bahkan di desa setempat. Tentu juga akan menghidupkan para nelayan kita. Misalnya kalau misalnya lauknya adalah ikan, pasti akan menghidupkan para nelayan kita. Nah, di sana terjadilah perputaran ekonomi kalau semua itu berjalan dengan baik. Nah, itulah yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, tetapi di tengah perjalanan bahwa ada penyimpangan, ada penyelewengan, itu juga yang membuat beliau sangat sedih. Karena orang yang dipercayakan untuk menjalankan amanah program kerakyatan ini, orang yang dipercaya untuk menjalankan program yang sangat mulia ini, memberi makan kepada anak-anak kita, memberi makan kepada para balita kita, memberi makan pada ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah Pak Prabowo kemudian mengeluarkan instruksi agar
pengelolaannya bisa diperbaiki agar lebih transparan lagi, agar anggarannya bisa dihemat lagi. Misalnya hal-hal yang tidak penting yang kita saksikan, misalnya kaos kaki, ya Zoom meeting ada anggarannya, ya kan, motor yang ada anggarannya yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan gizi, itu yang harus dihilangkan supaya lebih fokus. Terus kemudian refocusing program. Artinya Mas Bahtra, maaf saya potong Mas Bahtra, artinya memang poin ketiga ini tidak akan mungkin dihentikan oleh pemerintah karena ini tuntutan mahasiswa, saya mengacu pada tuntutan mahasiswa, artinya Anda mau katakan bahwa ini tidak akan bisa dihentikan, tapi ya pemerintah berkomitmen akan memperbaiki tata kelolanya, seperti itu? Ini program yang sangat mulia seperti saya sampaikan tadi. Sepakat dengan itu? Ya. Kemudian bahwa di sana ada penyimpangan, ada penyelewengan, itulah yang harus diperbaiki. Makanya Pak Prabowo dengan kejadian ini langsung menginstruksikan kepada kepala BKN yang baru agar tata kelolanya diperbaiki, ya, agar anggarannya harus lebih efisien lagi, agar ya refocusing programnya lebih tepat sasaran lagi kepada daerah atau penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan. Siapa itu? Misalnya daerah 3T atau misalnya tempat-tempat yang dianggap bahwa disitulah yang paling membutuhkan program makan bergizi ini. Jadi sebetulnya ini adalah program yang sangat baik, yang sangat mulia, dan bisa juga berpartisipasi meningkatkan ekonomi lokal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau misalnya programnya yang harus diberhentikan sementara, di suatu sisi ini adalah program yang sangat mulia, dan kemudian bahwa yang dituntut di sana memperbaiki penyimpangannya, memperbaiki tata kelolanya, ya kita bersepakat untuk diperbaiki semua itu, dan itulah yang harus yang harus diawasi oleh publik, dan pemerintah di bawah Presiden Prabowo kan membuka ruang itu, ya. Ya, sudah ditangkap poinnya Mas Bahtra. Aparat kita dilibatkan untuk mengawasi, begitupun para masyarakat, mahasiswa ataupun DPR juga didorong untuk memperketat lagi pengawasannya agar program ini bisa lebih tepat sasaran lagi, bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, sudah ditangkap poinnya. Mas Bahtra, tapi pertanyaan saya begini, setelah mahasiswa kemudian menyuarakan aspirasi, adakah rencana dari istana untuk kemudian menemui mahasiswa atau memanggil mahasiswa untuk kemudian berbicara soal tuntutan mereka? Kita kan menyaksikan ya Pak Prabowo ini, ya, mungkin kita harus berterima kasih dengan Pak Prabowo, satu-satunya presiden yang mengajak banyak pihak untuk terus berdiskusi, para tokoh-tokoh bangsa kita, para tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini kita sering saksikan Pak Prabowo sering memanggil meminta untuk memberi masukan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh beliau. Jadi pemerintah tidak anti kritik, pemerintah tidak alergi dengan kritik, pemerintah justru senang dengan banyaknya masukan, itu juga bisa menambah hasanah dalam hal bagaimana perumusan kebijakan nanti diambil, kalau misalnya berbagai perspektif juga diberikan kepada pemerintah. Dan bagi hemat kami, semua tokoh-tokoh saya pikir yang punya kompetensi, yang punya pengalaman panjang, apakah itu tokoh masyarakat, apakah itu mahasiswa, apakah itu organisasi-organisasi yang sering dipanggil oleh Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo juga sangat terbuka, ya. Termasuk mahasiswa terbuka untuk ditemui. Ya bisa jadi ya, suatu saat mungkin nanti mahasiswa akan ditemui juga oleh Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan tidak alergi dengan masukan, Pak Prabowo tidak alergi dengan berbagai pandangan-pandangan. Jadi Pak Prabowo sangat terbuka kepada semua kalangan tanpa terkecuali. Ya, Mas Bahtra, ini kan kita juga tahu bahwa rencananya besok mahasiswa akan kembali berdemonstrasi begitu ya, kemudian membawa sejumlah tuntutan baru, ada 6 poin. Nah, menurut Anda, mengapa mahasiswa kembali menggelar aksi begitu ya setelah aksi 2 hari yang lalu sudah dilakukan? Apakah ini bentuk ketidakpuasan dari mahasiswa atas respons pemerintah dari tuntutan sebelumnya? Ya, kebebasan berpendapat, berekspresi di muka umum, saya pikir itu diatur dalam undang-undang dan diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ada seseorang atau sekelompok orang, sekelompok organisasi yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang ingin menyampaikan sarannya, ingin menyampaikan kritiknya, itu sah-sah saja, tidak jadi masalah. Dan itu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu menurut hemat kami adalah dinamika. Berbeda pandangan boleh,
berbeda berbeda pikiran boleh, dan itu juga akan mewarnai demokrasi kita. Tapi yang paling penting adalah tentu dalam hal menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan harus juga berbasis fakta dan berbasis data. Jadi tidak masalah apapun pandangannya, apapun masukannya, tentu juga pemerintah ya sangat terbuka. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo kan selalu menyampaikan bahwa oposisi itu juga baik dalam rangka untuk terus mengingatkan pemerintah agar di rel yang benar, di jalur yang benar, untuk mengambil kebijakan yang tentu supaya kebijakannya tepat sasaran, apalagi program-program yang sifatnya program kerakyatan ya. Oke, lalu apa indikasinya kalau pemerintah betul terbuka kemudian menerima semua masukan? Konkretnya yang bisa ditunjukkan lewat berbagai aksi yang beberapa hari terakhir ini terjadi? Ya kalau kita lihat ya di beberapa minggu terakhir banyak sekali pendapat misalnya atau kritikan yang menyampaikan bahwa ini ada pelemahan rupiah terhadap kurs dolar, terus kemudian IHSG kita turun begitu jauh. Pemerintah kan tidak tinggal diam, langsung ditindaklanjuti ya, terus kemudian dilakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pimpinan DPR juga. Makanya kami juga berterima kasih kepada Profesor Sukmi Dasko Ahmad mengumpulkan kemudian Gubernur BI dan Menteri Keuangan kita ya, agar baik itu fiskal begitupun moneternya harus berkoordinasi dengan baik. Dan apa yang terjadi kalau kita saksikan ya, dolar sekarang sudah jauh di bawah 18.000. Terus IHSG kita ya 3 hari berturut-turut terus kemudian rebound mulai naik. Itu artinya pemerintah tidak tinggal diam terhadap setiap masukan, terhadap setiap kritikan yang ditujukan kepada pemerintah. Pemerintah terus bekerja dengan baik, pemerintah terus melakukan langkah-langkah yang konkret. Pemerintah terus melakukan upaya sehingga yang kita lihat hari ini ya, bahwa alhamdulillah kurs rupiah sudah mulai menguat terhadap dolar, terus kemudian IHSG kita juga sudah mulai rebound, sudah mulai naik di 3 hari berturut-turut. Artinya kan pemerintah bekerja dengan baik. Jadi yakin dan percaya apapun yang disampaikan oleh semua kalangan, semua kelompok, insya Allah pemerintah terus menerima masukan, kritikan, terus kemudian pemerintah juga akan menindaklanjuti dengan bekerja secara konkret, secara nyata, dan hasilnya bisa kita lihat dan kita saksikan bersama. Ya, pemerintah berarti sudah terinformasi ya Mas Batra soal unjuk rasa yang akan dilakukan besok? Saya belum update ya terkait soal soal demo besok. Saya belum update. Saya malah baru monitor tahu ya. Nah ini ya. Oke, Mas Batra, yang juga jadi pertanyaan kan waktu demonstrasi kemarin banyak yang kemudian mengkritik karena mahasiswa diblokade begitu ya, kemudian juga ada TNI di sana. Ini tidak pernah terjadi begitu ya, TNI dikerahkan untuk memblokade masa aksi. Kenapa itu bisa terjadi? Tahan dulu Mas Batra, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia bilang kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax terjadi karena gejolak kondisi geopolitik global yang membuat harga minyak dunia bergerak fluktuatif. Pemerintah harus melakukan penyesuaian harga mengikuti mekanisme pasar. Namun pemerintah akan menjaga daya beli dan melindungi masyarakat kecil dengan mempertahankan harga pada BBM subsidi Pertalite dan solar. Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustainan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan begitu ya. Harga minyak dunia ditutup melemah pada perdagangan Jumat 12 Juni 2026. Koreksi harga terjadi setelah muncul tanda-tanda peningkatan pasokan minyak melalui Selat Hormuz, serta adanya kemajuan menuju kesepakatan perdamaian sementara yang mampu meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global. Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan 12 Juni 2026. Berdasarkan data Bloomberg, harga Brent crude oil turun menjadi $87.33 per barel. Angka ini turun $3.05 atau melemah 3,37% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya yang berada di level $90.38 per barel. Penurunan tersebut membawa harga minyak ke level terendah dalam 2 bulan terakhir, sekaligus menjadi yang terendah sejak awal meletusnya konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli menilai turunnya harga minyak dunia menjadi angin segar bagi perekonomian dan konsumen di dalam negeri. Namun menurutnya, arah harga minyak ke depan masih sangat bergantung pada perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran. Dipo menjelaskan penurunan harga minyak dunia belum tentu langsung berdampak pada harga BBM di dalam negeri. Diperlukan waktu untuk penyesuaian stok, perhitungan biaya, hingga pertimbangan kebijakan pemerintah sebelum harga BBM dapat dievaluasi kembali. Minyak dunia yang mulai turun ini adalah sinyal yang sangat baik. Selat Hormuz sudah mulai terbuka secara terbatas untuk beberapa pelayaran, tapi memang belum pulih 100% dan belum kembali ke level normal. Estimasi masih perlu 1 tahun lagi agar harga kembali ke bawah $70. Itu karena ada antrian yang belum selesai, ada backlog, lalu juga ada beberapa sumur minyak yang sempat mati dan perlu hidupkan lagi. Jadi memang perlu waktu untuk semacam restart industrinya itu sendiri. Sementara itu, Menteri